Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya Fattah ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, anta ta'lamu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Langgar Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali berkumpul melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan ta'lim kita yang insyaallah kita sudah memasuki bab rukun salat. Insyaallah atas apa yang semua yang kita sudah pelajari, yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan sehingga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, kita mesti mempersiapkan diri untuk betul-betul menghadapi bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal dan ibadah terbaik kita. Sebab kita tidak tahu apakah masih bisa memasuki Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ini bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak tahu juga apa ada yang tidak sampai, Allahu a'lam. Semoga sampai semua. Ya. Walaupun beberapa hari lagi. Cuman kadang kita mikir sampailah tu. Ya. Cuman Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Bisa jadi kita masuk semua, bisa jadi tidak. Di belahan bumi yang lain banyak yang tidak masuk. Ya. Besok Ramadan, hari ini meninggal ada. Ya, ala kulli hal. Semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam bulan Ramadan nanti kita akan menemukan banyak hal yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang mulia yang pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala sunnah dilipat gandakan sampai menyamai pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diinginkan oleh umat Muhammad, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktunya kita memanen. Kita beribadah sebanyak mungkin sebab pahalanya banyak sekali. Maka melalui kita mempelajari kembali rukun-rukun solat sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan solat di bulan Ramadan nanti dengan sesuai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita tanpa memperpanjang mukaddimah ya. Langsung masuk fikih saja, pembahasannya panjang. Ar-rukn tsani, kemarin kita sudah membahas rukun pertama yaitu niat. Niat at-talaffuzu biha, an-niyah mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha as-sunnah. Niat itu tempatnya di hati, melafazkannya itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha, waktunya itu ketika takbiratul ihram. Kalau orang takbiratul ihram tanpa menghadirkan niat di dalam hatinya, maka tidak sahlah niatnya. Ya. Jadi barengan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu kemarin. Sekarang kita masuk kepada rukun kedua, yaitu takbiratul ihramnya. Ya, kemarin niat, sekarang takbiratul ihram itu sendiri. Ya,
Apa takbiratul ihram itu? Ya lafaz Allahu Akbar. Bukan ngangkat tangannya, bukan. Itu sunnah takbiratul ihram. Sunnah hukumnya itu ngangkat tangan. Nanti ada dibahas di bab sunnah-sunnah salat. Jadi Allahu Akbarnya itu. Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Takbir kan Allahu Akbar. Ihram artinya haram. Maksudnya apa? Ketika kita sudah melafalkan Allahu Akbar ketika memulai salat, maka tuhramu makana halalan qablaha. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, apa-apa yang halal sebelumnya menjadi haram. Seperti makan kan halal tuh. Makan apa baik, penting dari halal ya, halal. Nah, berubah menjadi haram kalau sudah sholat. Jadi jangan makan lagi kalau sudah sholat. Ya. Begitu juga kalam, berbicara, ngomong. Ya. Ngomong tuh halal boleh baik, sah-sah saja. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, lah berubah statusnya. Ngomong itu menjadi haram. Nah ini, jadi ketika sudah takbiratul ihram, maka segala yang halal sebelumnya berubah menjadi haram karena dibatasi oleh kalimat takbiratul ihram. Dan lain sebagainya, banyak ya, yang awalnya tidak boleh, yang awalnya boleh saja menjadi tidak boleh lagi. Ya. Nah, dalam takbiratul ihram ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram itu kita harus mendengar lafaz yang kita baca itu minimal dari telinga kita sendiri. Ya. Allahu Akbar. Nah, terdengar oleh telinga kita semua hurufnya dari A sampai Ro. Ya, alif, kaf, ba, lafzul jalalah Allah ya, akbarnya jelas semua oleh telinga kita. Jadi jangan tidak sah itu ya. Hurufnya entah apa-apa, tidak jelas. Allahu Akbar. Minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi barangkali kita selama ini sering mendengar orang agak lirih baca Allahu Akbar. Memang gitulah tuntutannya ya, bukan karena nak bergaya-gayaan, enggak. Memang itu tuntutan dari syariat. Allahu Akbar. Ya, bukan nak biar didengar orang, khusyuknya orangnya salat, enggak gitu. Ya. Memang gitu yang diminta. Kalau gitu malah tidak ada suara kadang. Ya. Takbiratul ihram itu wajib dilafazkan. Sama dengan niat. Kalau niat ya sunnah dilafazkan ya. Tapi untuk mendapat pahala sunnah niat harus dilafazkan dengan suaranya, jelas hurufnya. Nah, takbiratul ihram ini karena dia rukun maka wajib dilafazkan. Suaranya harus jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minimal oleh diri kita sendiri. Kemudian antakuna halatal qiyam fil fardi. Dalam salat fardu mesti dalam keadaan berdiri. Upayakan berdiri. Ya, makanya walaupun sakit ya, kalau bisa tuh tegak dikit ya. Tegak dulu waktu takbiratul ihram, habis itu nak duduk lah. Kalau bisa. Malah disebutkan ulama kalau bisa dibantu tegak, dibantu dulu, dipopong dulu, dikasih sandaran gitu, dipapah atau di apa. Habis itu nak duduk di kursi silakan. Herannya banyak orang zaman sekarang dari rumah dia jalan kaki, rumah hampir sekilo ke masjid tuh jalan kaki, nyampe di masjid sholatnya duduk. Kan cocok tidak? Tidak sah kayak gitu. Kecuali tidak telap nian lagi ya boleh silakan. Jadi takbiratul ihram. Jadi harus berdiri. Kalau sholat sunnah bebas. Sholat sunnah bebas. Sakit kaki pegal dikit boleh sholat sunnah duduk. Ya. Tekelis dikit kaki ya boleh. Luko dikit
ujung kaki, dah kuat tegak, silakan duduk. Sunnah boleh, silakan. Ya, so wajib untuk takbiratul ihram khususnya mesti berdiri. Kecuali kalau dah ada mampu yang berdiri lagi ya. Harus baring, solatnya aja baring. Borok-borok nak silakan. Kemudian antakuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab, tidak boleh bahasa Jambi, apalagi bahasa Minang, Allah nan gadang katanya. Tak boleh. Apalagi bahasa Inggris tak boleh, bahasa Bangsa tidak boleh, dan harus bahasa Arab. Allahu Akbar. Kemudian tertibu fiha, tertib sesuai dengan susunan lafaznya. Tak boleh akbaru Allah dibalik, tak boleh. Akbaru Allah, harus Allahu Akbar. Ya, susunan mubtada dan khabar. Kemudian an-nutqu bi lafzil jalalah, melafazkan lafaz jalalah Allah, tak boleh diganti. Ya. Harus lafaz jalalah Allahu Akbar. Kemudian an-nutqu bi lafzi akbar, menggunakan lafaz akbar, tak boleh Allahul Azim, ganti al-Azim, tak boleh. Allahu A'zamu, tak boleh. Allahu apa? Kabir, tak boleh. Harus akbar. Kemudian ada mumaddi hamzatil jalalah, tak boleh dipanjangkan alif atau hamzahnya pada lafaz Allah, lafzul jalalah. Allahu Akbar, tak boleh. Harus pendek be. Jangan panjang-panjang. Allah gitu. Tak boleh Allahu Akbar, tak boleh. Kemudian ba-nya juga tak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Tak boleh. Karena mungkin niatnya susah masuknya, jadi banyak lana masuk ba ni, tapi niat tak pasang-pasang juga ya. Jadi panjangnya bar. Tak boleh. Jadi langsung Allah. Nak panjang lah, panjangin di lafaz Allah. Allahu Akbar. Jangan bar, salah. Kemudian tak boleh juga ba-nya ditasydidkan. Allahu Akbar, tak boleh. Jadi Allahu Akbar. Ini kenapa disebut? Karena memang ada terjadi ya. Jadi Allahu Akbar. Itu kan tasydid tu. Allahu Akbar. Orang azan aja sering dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak ditasydidin. Salah tak? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Al-mualah bainahuma, harus nyambung lafaz Allah dengan akbar. Allahu Akbar, jangan Allah Akbar. Pisah tak boleh juga. Harus nyambung. Ya. Kemudian lafzul jalalahnya, Allahnya itu tak boleh lebih dari 7 alif. Ya. Kalau dalam tajwid tu maksimal berapa? 6 harokat ya. Maksimal tu 6 harokat. 6 harokat tu berapa alif? 3 alif ya. Ini 7 alif tak boleh. Berarti masih panjang daripada biasa, boleh. Allah, nak berapa panjang ni baru bisa masuk. Allahu Akbar. Segitu biasalah masuk lah. Ya. Tapi lah panjang Allah, dah masuk-masuk, ulang lagi. Ya. Ulang lagi. Tapi lah diulang tak masuk-masuk juga, itulah was pula namanya. Ya. Kemudian tak boleh juga ditambah waw di antara Allah dan akbar. Allahu Akbar. Kan biasa tu. Kadang tak sengaja. Allahu Akbar, tak boleh. Jadi Allahu Akbar. Dan tak boleh juga ditambah waw sebelum Allah. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar, tak boleh juga.
dan menjaga hurufnya jangan diganti dengan huruf lain. Misalnya huruf K diganti huruf Q. Allahu Akbar. Saking fasihnya itu. Ada calon mertua sebelah ya khusyuk. Allahu Akbar. Huruf Qaf yang dibaca. Salah. Kemudian ayyadkhulal waqtu al-muaqqat. Harus masuk dalam waktunya. Ya, jadi ketika takbiratul ihram itu sudah benar-benar berada di dalam waktu salat. An taqtarina bin niyah, harus berbarengan dengan niat. Jadi lafaz Allahu Akbar ada niat dalam hatinya. Kita membaca Allahu Akbar, hati menghadirkan niat. Saya niat salat Isya fardu, atau saya niat salat fardu Isya. Minimal kan itu kemarin ya. Kalau bisa sampai habis tuh. Dan dalam kitab yang lain disebutkan kalau bisa lagi, ini harus dilatih, tidak bisa langsung instan ya. Menghadirkan setiap rukun solat dalam ingatan kita ketika niat itu sampai akhir. Bisa tak? Kalau bisa, ini kan sulit ya bagi orang-orang yang terlatih, yang terbiasa. Allah, jadi ingatan kita, bayangan kita akan melakukan urutannya ini sampai salam. Itu. Ya, minimal kita terucap saya niat aja lah. Minimal itu ya. Kemudian ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam, mengakhirkan. Artinya biarin imam selesai dulu takbiratul ihram baru makmum, jangan serempak. Jadi imam Allahu Akbar, sudah baru kita Allahu Akbar. Jadi imam baru angkat tangan, kita ngangkat tangan duluan lagi sudah selesai dari imam. Itu bukan makmuman namanya, ya tak? Kemudian ayyakuna mustaqbilah, harus menghadap kiblat. Alla yaksira bitakbiri ghairi shalah. Tidak bermaksud takbir selain salat. Ya, maksudnya bukan takbirnya harus memang takbir untuk salat. Dan jangan dipotong hamzah akbar. Allahu kayak mana? Akbar. Pokok tidak boleh potong ya A-nya. Itu. Ini syarat-syarat. Ada 20 syarat ya, yang saya sebutkan tadi. Daripada syarat-syarat takbiratul ihram. Tapi ada beberapa yang dibolehkan. Boleh takbiratul ihram itu alif lamnya dimakrifahkan. Tapi ini khilaf afdol yang mana gitu. Kan Allahu Akbar ya. Kalimat akbar itu kan tidak ada alif lam ya. Kalau alif lam bunyinya al-akbar. Jadi boleh membaca Allahul Akbar, itu boleh, tidak apa-apa. Cuman khilaf al-afdal, berselisih pendapat ulama mana yang paling afdal, Allahul Akbar atau Allahu Akbar. Jadi kalau terucap misalnya Allahul Akbar, tidak apa-apa, sah salatnya. Ya. Kalau afdalnya itu yang diselisihin para ulama, ini afdal yang ini atau yang biasa. Yajuzul ityanu bi sifatin aw sifataini min sifatillahi ta'ala fa yakunullahu boleh menambah dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Lagi-lagi khilafnya ulama tentang afdolnya. Boleh ya. Misalnya Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Panjang ya tak? Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Itu boleh. Ya, cuman afdol atau tidaknya itu masih diperselisihkan. Ini tidak biasa baik kita dengar tak?
Nanti kita amalkan, didengar orang, ini solat orang mana nih? Mazhab apa nih? Mazhab Syafi'i lah, masih tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Cuman baru tahu baik. Tip. Dan bagi orang yang belum bisa bahasa Arab, saking barunya masuk Islam, ya, dia wajib belajar dulu. Ya, padahal apalah susah ngomong Allahu Akbar. Nah, jadi baru masuk Islam, tidak tahu Allahu Akbar dan tidak tahu maksud artinya apa. Harus tahu lah minimal artinya ya. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Ya. Allah Maha Besar. Akbar itu isim tafdil ya, yang menunjukkan kepada yang paling besar, Maha Besar, yang paling besar artinya. Makanya afdalu itu yang paling afdal. Lafaznya sama. Akbaru afdalu yang paling afdal, akbaru yang paling besar. Ahsanu yang paling baik. Apa lagi? Akramu yang paling mulia. Apa lagi sejenisnya. Jadi isim tafdil itu ada dua sebetulnya. Ada yang muannas, ada yang mudzakkar. Muannas itu yang perempuan. Husna. Nama orang husna itu isim tafdil tuh. Paling baik juga artinya. Kalau untuk mudzakarnya ahsan, itu paling baik juga. Ya. Kalau afdalu, ya fudla, sama. Jamak apa isim tafdil. Taib. Jadi harus belajar dulu, wajib belajar. Meskipun sudah masuk waktu sholat, kalau dia belum bisa mengucapkan itu, maka tidak boleh sholat dulu. Harus belajar dulu. Allahu Akbar tuh. Ya, mungkin lahjahnya susah. Orang yang susah lahjah ngomong Allahu Akbar itu susah. Jadi harus belajar betul. Ya, maka belajar sampai udah mau keluar waktu sholat, dia belum bisa-bisa juga. Maka boleh dia mengucap takbiratul ihram dengan bahasa dia sendiri. Ya, kalau sudah mau keluar waktu. Kalau masih awal waktu, dia belajar dulu. Belajar. Lah jam 2 belum bisa juga, belajar lagi. Setengah 3 belum bisa juga, belajar lagi. Lah jam 3 belum bisa juga, sampai nak asar. Salah lah. Orang mana kau? Orang Medan. Tak bisa dia ngomong Allahu Akbar misalnya. Sudah, pakai bahasa Medan baik. Pakai bahasa Padang. Bahasa mana? Bahasa Inggris lah. Ya, kalau sudah darurat. Itu yang berkaitan dengan takbiratul ihram.